Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam 2 kasus sekaligus. 2 kasus itu adalah pemerasan jual beli jabatan yang terjadi baru-baru ini, juga suap proyek rel kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian, DJKA, Kementerian Perhubungan, Kemenhub. Saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan penangkapan Sudewo dalam operasi tangkap tangan pada Senin, 19 Januari 2026, menjadi pintu masuk strategis bagi pihaknya menetapkan politisi Gerindra tersebut sebagai tersangka dalam kasus suap proyek rel kereta. Benar, bahwa ini, OTT, adalah pintu masuk untuk perkara DJKA itu. Hari ini juga sudah kami naikkan ke penyidikan. Jadi sekaligus, jelas Asep, Selasa, 20 Januari 2026, lebih lanjut, Asep mengatakan penetapan Sudewo sebagai tersangka dalam 2 kasus sekaligus, agar proses hukum berjalan efektif dan efisien. Ia menyebut hal itu dilakukan agar Sudewo tidak perlu diadili 2 kali. Jadi perkara-perkara yang juga menjerat Sudewo, ini kan ada putusan sidangnya ya. Jadi sekaligus, biar tidak diadili 2 kali. Jadi untuk persidangannya bisa 1 kali. Jelas dia, 1. Pemerasan jual beli jabatan. Dalam kasus pemerasan jual beli jabatan, Sudewo ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Kepala Desa, Kades, Karangrowo, Abdul Suyono, Yon, Kades Arumanis, Sumarjiono, Jion, dan Kades Sukorukun, Karjan, Jan. Kasus ini bermula pada akhir 2025, saat pemerintah Kabupaten, Pemkab, Pati mengumumkan akan membuka 601 formasi jabatan perangkat desa yang kosong pada Maret 2026. Informasi itu diduga dimanfaatkan Sudewo dan tim suksesnya untuk meraup keuntungan pribadi. Sudewo disebut membentuk tim khusus yang diberi nama Tim 8 atau Koordinator Kecamatan, Korcam. Orang-orang yang tergabung dalam tim itu terdiri dari kepala desa yang merupakan tim ses Sudewo saat Pilkada 2024. Lewat Abdul Suyono dan Sujiono, Sudewo memerintahkan penarikan uang dari para calon perangkat desa. Proses penarikan uang itu pun diduga kuat disertai ancaman. Sudewo mengancam tidak akan membuka formasi perangkat desa di masa mendatang, di wilayah yang calonnya tidak menyetor uang sesuai ketentuan. Berdasarkan arahan SDW, tersangka Yon dan Jion menetapkan tarif sebesar Rp165 juta hingga Rp225 juta untuk setiap calon yang mendaftar. Angka ini diketahui telah di-markup dari harga awal, yang berkisar Rp125 juta hingga Rp150 juta, urai Asep Guntur Rahayu. Dalam OTT pada Senin, 19 Januari 2026, KPK mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp2,6 miliar. Uang itu diketahui berasal dari setoran 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken yang dikumpulkan sampai 18 Januari 2026. Atas perbuatannya, Sudewo dan ketiga tersangka dijerat pasal 12 huruf EUU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 20 huruf C KUHP. Mereka resmi ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari pertama, terhitung mulai 20 Januari hingga 8 Februari 2026. 2. Kasus suap proyek rel kereta DJKA. Sementara itu, keterlibatan Sudewo dalam kasus suap proyek rel kereta DJKA sudah berlangsung sejak lama. Namanya disebut dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Semarang pada akhir 2023, dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian, BTP, Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya. Dalam sidang itu, dikatakan Sudewo diduga menerima aliran dana penyitaan uang sekitar Rp3 miliar. Pada 2025 lalu, Sudewo mondar-mandir ke KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Ia bahkan membantah soal aliran dana yang disebutkan diterimanya. Sudewo mengaku uang tersebut merupakan akumulasi dari gaji dan hasil usahanya. Kasus suap ini bermula saat KPK mengungkap adanya indikasi pengaturan proyek rel kereta di berbagai wilayah di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus ini mencakup dugaan korupsi pada sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan jalur ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso dan proyek di Sulawesi Selatan, di mana KPK menduga terjadi rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender. Mengaku dikorbankan, terkait kasus pemerasan jual beli jabatan yang menjeratnya, Sudewo justru mengaku menjadi korban. Ia mengaku tidak tahu menahu soal penarikan uang terhadap calon perangkat desa. Saya menganggap saya itu dikorbankan. Saya betul-betul sama sekali tidak mengetahui, kata Sudewo saat digiring petugas keluar Gedung Merah Putih KPK. Selasa, 20 Januari 2026, malam. Lebih lanjut, Sudewo mengatakan seleksi calon perangkat desa bukan akan digelar pada Maret 2026, melainkan Juli 2026. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD, Kabupaten Pati 2026, baru bisa memberikan gaji untuk perangkat desa mulai September.
Ia juga menekankan tidak pernah berbicara dengan kepala desa, camat, maupun organisasi perangkat daerah, OPD, soal mahar jabatan. Mengapa bulan Juli? Karena APBD 2026 hanya mampu memberikan gaji perangkat desa mulai September, ujar dia. Saya ngomong apa adanya, soal dipercaya atau tidak, monggo, tegasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.